Ayatin dalam riwayat lain, wa ingkana Nabi menyembelih beberapa kambing, fayubi fi khalailiha, maka dibagi-bagikannya lah kepada khalailiha. Khalil orang kesayangan, orang dekat, dibagikanlah kepada orang-orang kesayangan, orang-orang dekat, kerabat, sahabat, sahabat Sayyidatuna Khadijah. Mana orang dekat Khadijah, mana sahabat. Itulah pentingnya suami istri tidak hanya sekedar mengenal istrinya, mengenal suaminya, tapi juga kenal kawan. Itu kawan suami ibu? Iya, kawan suami saya Pak Ustaz. Itu yang selalu bawa dia mancing, nggak pulang-pulang. Minha ma yasa'ahunna, minha ma yasa'ahunna, yasa'a lapang. Wa fi riwayatin lain kana isyata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul hasilkan kirim bihasiqai Khadijah, kepada sahabat-sahabat Khadijah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, udah 4 riwayat yang keempat, qalat ista'dzanat Halah bintu Khuwailid. Ada seorang perempuan namanya Halah ini saudara kandung Khadijah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid, ukhtu Khadijah, saudari Khadijah. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istidzana Khadijah, lalu kemudian Nabi tahu. Dari mana tahu? Suara. Rupanya orang tuh kalau adik-beradik itu tak pun nampak kita mukanya, kenal suara. Saya dengan adik saya sama suara. Kalau mak saya, sama suara. Adik-beradik keluarga kita itu ada yang sama suara, bunyi bercakapnya, bunyi intonasi. Fa'arafa, Nabi tahu istidzana Khadijah. Ini bucanya macam Khadijah. Fa'alilat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang. Faqala Allahumma Halatu bintu Khuwailid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah kebaikan dan seterusnya kepada keluarga-keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang dekat dari Sayyidatuna Khadijah. Ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa silaturahim tidak hanya langsung itu maksudnya saya kepada bapak atau kita langsung, tapi saya kepada anak bapak, kepada kawan bapak, kepada tetangga bapak. Saya baik kepada paman saya langsung, tapi bahwa paman saya ini punya anak, dia punya kawan. Jadi silaturahim dalam Islam itu bukan hanya sekedar person, tapi keluarga besar. Bahkan Nabi itu silaturahimnya itu, hubungan baiknya itu, istausuli ahli Misra khairan. Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, kata Nabi, maka kamu buat baik-baik sama orang Mesir. Kenapa? Karena orang Mesir itu saudara, dan saudara itu bagi dua. Yang pertama saudara hubungan nasab darah, yang kedua saudara hubungan nikah. Maka kata Nabi, orang Mesir itu punya hubungan sama saya dua. Pertama hubungan saudara, yang kedua hubungan nikah. Hubungan saudara yang mana? Karena emaknya Nabi Ismail orang Mesir, namanya Hajar itu orang Mesir. Lalu kemudian itu hubungan. Dan yang kedua adalah hubungan sebab anak, bahwa anak Nabi itu ada yang dilahirkan oleh orang Mesir. Itulah dia Ibrahim, dilahirkan oleh orang Mesir. Nama perempuan Mesir itu Maria Al-Qibti. Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, kalian buat baik sama orang Mesir. Misalnya itu orang Jawa, tapi orang Minang sayang sama itu. Kok bisa? Sumando Allah punya istri itu orang Pariaman, itu merantau dari Jawa datang ke Riau, maka bersaudara akibat hubungan dari pernikahan. Saya pernah datang ke rumah Syekh
Mahmud Said Mamduh. Hadis ini dhaif kata Syekh Albani. Albani mengatakan hadis ini dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, ditulisnya kitab 7 jilid segini panjang. 7 jilid isinya hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Yang katanya dhaif, ternyata sahih hadis itu. Salah dia waktu beristihad. Tapi Syekh Mamduh itu tidak keras mengatakan ini salah, enggak. Dia mengatakan ternyata hadisnya sahih. Dia menengok hanya dari satu jalur. Ditengok dari satu jalur. Dari mana hadis ini? Dari sebulan. Ditengoknya dari jalur ini dhaif. Padahal hadis itu ada syawahid, ada mutaba'at, ada rupanya jalur riwayat lain. Hadis walaupun dhaif bisa dia menjadi sahih karena banyaknya jalur riwayat, tapi karena orang tidak hafiz, tidak hafal dia jalur-jalur itu, didhaifkannya. Padahal hadis itu bisa jadi hasan, bisa jadi sahih. Contoh tentang hadis selesai baca doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, menyapu muka, hadis dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, jalur dari sini, maka hadis itu naik derajatnya menjadi hadisun hasan. Hadis tentang menyapu muka habis sholat, habis berdoa, hadis hasan. Kata siapa? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hadis-hadis yang dikatakan Syekh Albani dhaif, ternyata hadis itu sahih, 7 jilid. Bisa di-download PDF gratis. Tulis di Google At-Ta'rif bi awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. At-Ta'rif, pengenalan, memberitahu kepada orang yang terjadi waham, terjadi kekeliruan. Dia membagi hadis, kata dia ini dhaif, padahal sebetulnya hadis itu sahih. Datanglah kami ke rumah dia sama Ustadz Wirsa. Ustadz Wirsa ini S2 sekarang dari Lasi Buya Zamzam. Sampai ke situ, Ana Abdul Somad min Indonesia, kata Ustaz Wirsa. Ana min Sumatera, min Minangkabau. Sumatera, min Minangkabau. Langsung dicium Syekh Mahmud tuh kepala Ustaz Wirsa. Kan guru dia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Padang katanya, Padang. Oh dari Padang katanya. Iya. Oh guru saya dari Padang. Begitulah mereka menghormati. Oh guru dari Padang. Nyesal pula saya tidak bilang dari Padang. Bilang dari Padang. Al-Fadani. Oh begitulah mereka. Walaupun hanya satu sama dari satu daerah gurunya, mungkin ketika itu teringat dia sama guru. Qauluha fartaha. Setelah dijelaskan hadisnya, setelah disebutkan hadisnya, ada beberapa kata-kata di dalam hadis itu yang gharib, yang tidak jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Maka dijelaskan qauluha fartaha bil haq, dibaca dengan haq, wa fil jam'i baina sahihaini lil Humaidi farta'a. Ada dua riwayat, satu mengatakan fartaha, satu farta'a. Kalau dibaca hak, tenang. Farta'a bil ain maknahu ihtamma, peduli. Jadi Nabi SAW peduli, memperhatikan, merasa tenang dengan keluarga-keluarga, dengan sahabat, dengan istri, saudara-saudari dari istrinya, yaitu Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. 345. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu, saya keluar ma'a Jarir bin Abdullah Al-Bajali, saya keluar dengan Jarir, katanya fi safarin, musafir, kami sedang musafir berdua. Fakana yakhdumuni
yakhdumuni, fakana yakhdumuni. Dia kita kalau jalan ini kan ada kadang kawan yang menyiapkan minuman, menyiapkan makanan, dia melayani saya. Padahal umur dia lebih tua. Kita kalau ada orang lebih tua, tiba-tiba dibawakannya kita air minum, segan kita jangan gitu Pak. Lalu kata dia, Fakulullah jangan kau lakukan ini. Kenapa kau bawakan pula air minum, kau siapkan pula makanan? La taf'al, jangan. Faqala, berkata, in ra'aitul ansar, aku melihat ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, melakukan sesuatu yang tak bisa disebutkan dengan kata-kata. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayani orang-orang Ansor itu, dari mulai membawakan sendalnya, menuangkan air wudunya, menyiapkan makanannya, saking kan banyaknya, syai'an tak bisa disebutkan. Al-yadu ala nafsi, aku bersumpah pada diriku, kata si Jarir, aku bersumpah, aku berjanji pada diriku, alla ashaba ahadan minhum, kalau aku jumpa salah satu dari sahabat Nabi SAW itu, illa khadamtu, aku akan khadam. Maka selalu orang mengatakan, kami ini berkhidmat Pak Ustaz. Berkhidmat itu dari kata khadam, khadama yakhdumu, berkhidmat. Kita kalau jumpa orang kita bilang ayu khidmah, what can I do for you, apa yang bisa saya lakukan? Ayu khidmah, khadim, pelayan, pembantu. Dia melayani Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Ansar. Maka kata Jarir, saya kharajtu ma'a Jarir fi safarin wa kana yakhdumuni. Jarir ini melayani saya, padahal dia lebih tua. Fakultu lahu, kata Anas, saya katakan pada dia, jangan kamu melayani saya. Qala inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah SAW. Saya sudah menengok orang-orang Ansar melayani Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Maka saya berjanji pada diri saya, kalau saya ketemu sama orang Ansar, saya pun juga akan melayani, saya akan memuliakan. Maka dia melayani, memuliakan Anas bin Malik, karena Anas bin Malik itu orang Ansar. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati, maksudnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Jarir tidak hanya melayani Nabi, tapi juga melayani orang yang pernah melayani Nabi SAW. Siapa itu? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu melayani Nabi berapa lama? Khadimtul Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Waktu Nabi SAW pindah ke kota Madinah, umur Anas 10 tahun. Kemudian dia melayani Nabi, menjadi pelayan Nabi, tinggal di rumah Nabi itu selama 10 tahun. Jadi kalau begitu berapa tahun? 20 tahun umur dia waktu Nabi meninggal. Waktu Nabi meninggal umur 20 tahun. Khadimtul Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala li uffin qattu. Aku 10 tahun melayani Nabi, tak pernah Nabi itu membentak sekalipun. Kalau ada orang tidak membentak kita karena umur kita 20 tahun, mungkin takut dia sama kita karena badan kita besar. Nabi tidak pernah membentak Anas. Waktu itu umur Anas berapa tahun? 10 tahun. Anak umur 10 tahun itu bukan usia. Kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun tak dibentak karena lucu pada saya. Anak kalau udah umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu lucu tidak, besar pun tidak. Makanya selalu jadi objek bully, objek marah dan anak umur itu. Tapi Anas bin Malik umur 10 tahun tak pernah dibentak Nabi, tak pernah dimarahi Nabi.
Anas bin Malik lah yang meriwayatkan, salah satu di antara 7 periwayat hadis yang paling banyak. Kenapa? Karena emak dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kata emaknya, orang-orang Madinah ini datang membawakan tanah, memberikan kebun kurma, memberikan unta, sedang aku perempuan yang biasa-biasa saja. Inilah aku titipkan anak ini kepada kau, ya Rasulullah. Maka didoakan Nabi. Apa doa Nabi kepada Anas? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya, wa aksir auladahu, banyakkan anaknya. Dan ternyata kebun Anas bin Malik itu beda dengan kebun orang lain. Kalau kebun orang lain setahun panennya sekali, kebun Anas bin Malik ini panen setahun 2 kali berkat doa Nabi. Wa auladahu, banyakkan anaknya. Ketika Anas bin Malik meninggal, dihitung-hitung jumlah anak cucunya lebih 100 orang waktu dia meninggal. Lalu kemudian sahabat Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak, termasuk sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, minal mu'ammarin, yang panjang umur di antara sahabat Nabi SAW, berkat dari berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata orang pun berkhidmah kepada dia. Kenapa? Termasuk jadi, kenapa orang berkhidmah kepada dia? Karena berkah dari dia berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini banyak orang tak percaya tentang masalah ini. Tahiyat atau tidak, kita sambung silaturahim, nanti apa orangnya mau silaturahim. Kita lanjutkan babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ikram. Ikram selalu diterjemahkan memuliakan. Sebetulnya mana ikram jauh dari memuliakan. Memuliakan itu misalnya datang orang saya salami, itu memuliakan. Kalau ikram itu datang dia disediakan tempat duduknya, dikasih minum, dikasih makan, itu ikram. Makanya disebut ikram tuyuf, memuliakan tamu, dikasih minum, dikasih kue, dikasih, itu namanya ikram. Kalau banyak terjemah kata Arab itu yang tidak bisa diwakili oleh bahasa kita karena terlalu sedikit kosakatanya. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah SAW. Berapakah kosakata bahasa Indonesia? Coba tulis di Google. Berapakah kosakata bahasa Indonesia? 120.000. Ingat, 120.000. Nah sekarang berapakah kosakata bahasa Inggris? 1 juta. Bahasa Indonesia tadi 120.000. Bahasa Inggris 1 juta. Berapakah kosakata bahasa Arab? 12 juta. Saya ulang lagi. Berapakah kosakata bahasa Indonesia? 120.000. Berapakah kosakata bahasa Inggris? 1 juta. Berapakah kosakata bahasa Arab? 12 juta. Itu maksud saya itu, bahwa tidak banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu susah diungkapkan. Tidak ada padanan katanya. Akhirnya ketika kita terjemahkan nggak nyambung. Ikram memuliakan. Betul. Ikram itu memuliakan, tapi memuliakan bukan ikram. Ketika yang kami hormati, yang kami muliakan, itu sudah memuliakan, tapi belum ikram. Duduk dia, melayani dia, membentangkan tempat duduknya, memberikan minum, memberikan makan, memberikan hadiah, itu ikram. Makanya yang billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Memuliakan tamu, betul memuliakan tamu.
Babu ikram, memuliakan. Memuliakan Rasulullah, ya, ini memuliakan ahli baiti, ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani fadlihim, dan menjelaskan fadli, keutamaan mereka, keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan rijs, kotoran dari kamu, wahai ahla bait, keluarga Rasulullah, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Suci, keluarga Rasulullah suci. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan, ta'zim, memuliakan sya'airallah, syiar, siapa yang mengagungkan syiar, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk adanya takwa dalam hatinya. Dan salah satu mengagungkan syiar itu adalah menyembelih kambing, syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan memuliakan ahli bait keluarga Rasulullah SAW juga adalah syiar. Jadi kalau di Mesir ini ada Al-Azhar, Masyikhatul Azhar, tempat Grand Sheikh tertinggi Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib. Nah di sampingnya itu ada namanya Naqabatul Ashraf, Naqabah kantor urusan ashraf. Kalau satu syarif, kalau banyak ashraf, kantor urusan para syarif, keturunan Hasan dengan keturunan Husain. Biasanya ujung namanya Al-Hasani atau Al-Husaini. Yang Gresya yang Azhar sekarang ini, Syekh Ahmad Tayyib, itu Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di ujung namanya Al-Husaini. Nah, mereka ini mengurus silsilah nasabnya, ayahnya, anak atunya, anak moyangnya, anak, sampai kepada, dan itu ada kartunya, diurus itu. Saya dulu 2009 balik ke Pekanbaru 2009 ditelepon sama Basnas Provinsi, Ustadz masuk pengurus Basnas ya. Ya 2009 saya pengurus Basnas. Pagi-pagi mau rapat sama Pak Ketua. Pak Ketuanya namanya Pak Auni Nur. Ustadz tak usah ikut rapat. Ustadz ini ada orang, tolong Ustadz jawab. Ada orang datang. Apakah kami ini boleh makan zakat? Boleh tak dibagi zakat? Makanya dia syarifah. Kalau laki-laki keturunan Nabi itu syarif, kalau perempuan syarifah. Dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Syarifah ini boleh tak kita kasih zakat? Saya bilang kalau saya jawab iya tak iya, nanti jadi masalah. Saya tulis dulu makalah khusus untuk ini. Apakah syarifah ini boleh atau tidak? Sebagai pegangan Basnas. Nah, saya tuliskanlah satu makalah untuk pegangan apakah Basnas boleh memberikan zakat kepada syarifah atau tidak. Walaupun pertanyaannya untuk syarifah itu tapi berlaku karena di Riau ini pun banyak syarif dan syarifah. Sultan Syarif Qasim. Jadi kalau gitu Syarif Qasim itu keturunan Nabi. Iya. Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hashim. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah ini punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain ini punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin dia punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini punya anak namanya Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq nanti 3 cabang. Yang pertama Musa Al-Kazim, yang kedua adalah Ismail, yang ketiga adalah Ali Al-Uraidi. Dari Ali Al-Uraidi ini cabang yang ketiga ini turun ke bawah namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak namanya Ahmad bin Isa. Karena dia pindah dari Irak ke Yaman disebut dengan Al-Muhajir. Muhajir dia pindah.
makamnya di Tarim. Lalu kemudian Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini punya anak namanya Alawi. Alawi ini punya anak cucu keturunannya disebut dengan Ba Alawi. Ba itu artinya keluarga. Ba Alawi, keluarga Alawi. Istilah Ba itu hanya ada di Yaman, tak ada di Maroko, tak ada di Mesir. Makanya marga itu sampai ke Indonesia banyak Ba. Coba untuk sebutkan marga orang Indonesia yang awalnya Ba. Baswedan, tapi bukan Habib. Baswedan, Anies Baswedan. Ba'asyir, Abu Bakar Ba'asyir, tapi bukan Habib. Tapi marga dari Yaman. Baswedan, Bawazir, buat Bawazir. Ba itu, Ba pakai alifnya, Ba itu artinya keluarga. Ba'asyir, keluarga Asyir. Bawazir, keluarga Wazir. Baswedan, keluarga Suwaidan. Tapi tidak semua yang Ba itu keluarga Nabi. Ada yang Habib, ada yang tidak Habib. Lalu kemudian ada salah satu Ba Alawi, keturunan dari Alawi. Dari keturunan Alawi ini turun ke bawah, itulah dia Al-Haddad. Maka kita selalu baca kalau kumpul sama Habib, baca ratib Al-Haddad, Al-Abbas, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Jufri, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Itu semua keturunan dari. Nah, tapi yang banyak di tempat kita ini memang dari jalur Yaman. Adapun yang Al-Hasani banyaknya di Maghribi, di Maroko. Termasuklah Raja Maroko yang sekarang namanya Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6. Muhammad ini anak dari Hasan Al-Thani. Hasan Al-Thani itulah yang mendirikan Darul Hadis, tempat saya kuliah dulu. Wakaf, ada orang mewakafkan tanah, lalu maka disebut namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah, Al-Hasani, karena Sultan Hasan yang mendirikan. Jadi kalau ada orang mengaku saya keturunan Nabi katanya, ya tengok dulu mana, mohon maaf ya Pak, bukan kami, mana silsilah. Ada dia silsilah. Kok bisa Raja Riau ini Syarif Qasim tapi keturunan Sultan Siak Melayu? Siak ini sultannya dari Johor. Johor itu punya sultan, lalu sultan itu punya anaknya nyebrang dari Johor sana kemari. Ini Johor, ini Riau, menyeberang dia ke sini, lalu dilantik oleh 4 datuk, dilantik menjadi sultan. Itulah sultan yang pertama, Raja Kecik namanya, tahun 1723. Lalu lahirlah anak sultan. Ada anak sultan di perempuan, namanya Tengku Umbung, perempuan. Tengku Umbung ini menikah dengan Syarif, namanya Syarif Usman Shahabuddin. Nah, nikah Syarif Usman Shahabuddin itu Tengku Umbung. Itulah anak-anaknya setelah itu menjadi Syarif. Kita orang Riau mesti tahu itu. Walaupun kita orang Minang, orang Batak, orang Jawa, kalau tanya orang dari Riau, kalau dari Riau tahu orang, oh Siak. Kok bisa Sultan Melayu keturunan Nabi katanya? Pokoknya kita percaya aja. Enggak bisa gitu. Karena ada satu Syarif namanya Syarif Utsman Shahabuddin menikah dengan Tengku Umbung. Syarif Utsman Shahabuddin dan Tengku Umbung itu makamnya di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Pasar Bawah. Itu maka setiap tahun wali kota mau bulan puasa ziarah di situ. Tamu-tamu kalau datang kemari ziarah, Habib-habib kalau datang kemari ziarah. Nah, nanti di dinding itu tengok bahwa Habib Utsman Shahabuddin itu adalah marganya bin Syihab, semarga dengan Habib Rizik Syihab dan Quraisy Syihab, profesor. Tapi Pak Ustadz katanya di Mesir tidak ada Habib.
Habib diambil dari kata hub artinya cinta. Habib artinya dua. Habib artinya yang dicinta. Kenapa dia dicinta? Ya karena kita cinta sama dia. Arti Habib adalah yang mencinta. Kenapa dia disebut Habib? Karena dia mencintai. Habib itu maknanya dua. Arti Habib berarti Habib dan Mahbub. Maka disebut Al-Habibul Mahbub, artinya yang mencintai dan dicintai. Nah, salah satu keturunan dari Ba'alawi dari tadi namanya Habib Abdurrahman. Dialah orang pertama yang dipanggil Habib. Oke, kalau ditanya ada Habib di Maroko, tidak ada. Ada Habib di Mesir. Habib itu panggilan untuk keturunan Nabi yang dari Yaman. Tapi bukan berarti tidak ada keturunan Nabi di Mesir. Ada. Nama kantor yang mengurus itu namanya Naqabah. Naqabatul Ashraf, khusus menangani masalah nasab. Kita lanjutkan nanti pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah SAW wa bayani fadlihim, dan penjelasan tentang apa saja keutamaan kelebihan mereka. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apakah sering berpindah tempat tinggal bisa menjadi bagian dari hijrah fisik? Hijrah diambil dari kata hajara. Hajara artinya meninggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan, itu disebut dengan hajar. Meninggalkan orang, tak mau kita ngomong, tak mau cakap, itu disebut dengan hajar. Makanya dalam hadis, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura, itu dia kata hajar, meninggalkan saudaranya fawqa salati layalin, lebih dari 3 malam, tak boleh. Apakah kita sering berpindah tempat menjadi bagian dari hijrah? Hijrah itu bukan orang pindah tempat. Hijrah itu kata Nabi, al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah. Meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan zina, itu baru disebut dengan orang yang hijrah. Pindah-pindah terus dia, sana sini tapi tetap mabuk, itu tidak hijrah, belum hijrah dia. Saya lahir di Silanglaut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Habis itu saya pindah ke Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, sampai SD. Habis itu saya pindah ke Medan sampai tamat Al-Wasfiyah. Habis itu pindah ke Deli Serdang, masuk pesantren Darul Arafah. Habis itu pindah ke Air Molek Negeri Hulu. Habis itu saya kuliah di Pekanbaru IAIN, tamat 9798. Habis itu ke Mesir, selesai 2002. Habis itu saya ke WKM Malaysia, tinggal di Selangor, Kajang. Habis itu saya Maroko. Habis itu dari Maroko sempat ikut tes UIN di Jakarta. Habis itu baru balik ke Pekanbaru, 11 kali pindah. Apakah saya orang yang hijrah? Hijrah secara tempat. Hijrah kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Ta'ala. Ada orang yang tak pindah-pindah, dari sejak dia lahir mati pun di situ. Apakah dia tidak hijrah? Dia hijrah karena dia meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah spiritual. Kalau yang nampak-nampak ini namanya material. Materi, bisa ditengok, bisa dipegang, bisa dirasa, itu namanya materi. Yang tidak bisa ditengok tapi dirasakan namanya spiritual. Spirit itu yang bersifat batin, yang tak nampak. Kalau bahasa Arabnya, yang nampak ini jasad, yang tak nampak itu roh.
Apakah berpindah-pindah tempat termasuk bagian dari takdir? Saya mau pakai tisu atau tidak pakai tisu, itu saya bisa memilih atau tak bisa? Bisa. Saya pakai tisu, pakai. Saya tak mau pakai tisu, tidak pakai. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara terpaksa dan bisa memilih. Pindah ke Bangkinang atau tetap di Rimbo Panjang, itu bisa memilih atau tak bisa? Bisa, terserah. Antum mau pindah atau antum tidak pindah. Maka takdir kita tutup begitu. Ada kalanya kita tak bisa memilih, ada kalanya bisa memilih. Terlahir menjadi orang Jawa, bisa milih atau tak bisa? Tak bisa. Bisa mana tuh mau milih? Mau jadi orang Batak, mau jadi orang Eropa, mau jadi orang Melayu? Itu tak bisa kita milih. Nah, sekarang nanya, saya pindah-pindah ini Pak Ustaz, termasuk apakah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, takdir, tapi takdir yang bisa milih. Takdir yang bisa memilih. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Takdir Allah juga, tapi bisa kita milih. Alam takun ardullahi wasi'atan, apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, hijrahlah kamu. Sedang Nabi aja hijrah, sahabat Nabi hijrah. Apakah setelah Nabi SAW itu meninggal lalu sahabat semuanya duduk di Masjid Nabawi hatam Quran berzikir nunggu mati? Enggak. Ada sahabat Nabi itu yang hijrah pergi ke Irak, di Basrah. Dia adalah Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas pergi juga ke Irak. Dari Irak dia hijrah lagi ke Taif, meninggal di Taif. Ada sahabat Nabi itu yang hijrah pergi ke Afrika Utara, namanya Amr bin Aus, dia lah yang membuka Mesir. Ada sahabat Nabi itu yang dari Mesir pergi ke Libya, ke Tunisia, Aljazair, sampai ke Maroko, namanya Uqbah. Ada sahabat Nabi itu umur 80 tahun. Antum bayangkan laki-laki umur 80 tahun. Dia tahu mendengar hadis la taftahurnal Konstantinia, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Didengarnya beberapa sahabat Nabi pergi berjuang ke Konstantinopel, sekarang Istanbul. Umur 80 dia pergi hijrah ke Konstantinopel. Makamnya di Istanbul, di bawah pohon kayu besar. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang menyediakan, yang tinggal serumah waktu Nabi belum punya rumah, waktu Nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari. Muhammad Al-Fatih itu bangkit semangatnya untuk mengambil Konstantinopel itu. Salah satunya dibawa oleh Aga Syamsuddin, nama guru dia namanya Aga Syamsuddin. Dibawa ziarah ke makam Abu Ayyub. Kata Aga Syamsuddin, Fatih, ini makam Abu Ayyub, umur 80 tahun ingin menguasai Konstantinopel. 80 tahun dia menguasai Konstantinopel. 80 tahun dia dari Madinah. Kau umur 19 tahun. Bangkit semangat. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Asy'ari. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi. Mazhabnya Hanafi. Biasanya kalau mazhab fikih Hanafi, akidahnya Maturidi. Kalau mazhab fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Dan tasawuf, rata-rata yang membebaskan negeri terjajah itu, kalau tidak Asy'ari, Maturidi, dan orang bertasawuf. Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, pengamal tasawuf, berziarah ke makam kubur Abu Ayyub Al-Ansari, dibawa oleh gurunya Aga Syamsuddin. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawuf. Khatam dia kitab Ihya Ulumuddin. Jadi orang-orang yang mengejek, apa itu Imam Ghazali tak berjuang ke Palestina? Imam Ghazali
Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kitab itu dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah dibacanya, putus kaji dia bahwa hidup ini hilang kekuasaan. Akhirnya siap dia mati. Nah, dialah yang membebaskan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih. Ini orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana menghadapi orang terdekat kita yang memiliki temperamen emosional? Dan bagaimana cara kita diberikan ketenangan untuk menghadapinya? Orang-orang yang emosional, orang-orang temperamen itu sebetulnya pertama kita mesti pahami bahwa dia manusia, kita pun manusia. Dipahami dari ujung rambut ke ujung kakinya itu, bahwa di badannya itu ada bulu, ada rambut, ada tulang, ada otak, ada sumsum, ada. Pahami dulu. Dia bukan robot, dia bukan Robocop, dia bukan Transformer, dia sama macam kita. Itu hakikatnya, bahwa dia pengamuk, dia pemarah, sama macam itu. Maka kita pun jangan takut sama dia. Kalau kita takut sama dia, kita ciut duluan. Orang temperamen, dia sebetulnya sama orang ini, dia tes dulu, tes water, ditesnya dulu. Kalau dia ngamuk sekali, kita takut, dia ngamuk lagi. Makanya kalau kita dihamuknya sekali, kita ngamuk dia lagi. Jangan mau direndahkan orang. Saya bawa mobil di Jalan Nangka. Jalan Nangka, ya, baru-baru pulang lah tahun 2012. Tiba-tiba pas di Jalan Nangka, ini jalan pelajar, ditabraknya di belakang. Berhenti saya, dia pun berhenti juga. Berhenti, dia keluar, di sapunya bekas tabraknya itu, sapu. Udah nggak apa-apa nih katanya, pergi aja. Sapunya gini, udah nggak apa-apa nih, pergi aja. Oh, dia mau nyoba, naik saya ke mobilnya, saya pakai sepatu, naik saya ke mobilnya, saya injak mobil. Terbodoh dia, saya udah siap. Makanya di motor, di mobil, jangan sampai tak ada besi agak sedikit. Motor lain itu mesti ada. Karena kita menghadapi macam-macam orang. Saya udah siap. Habis itu dia pergi. Itu untuk mengajar dia. Karena banyak orang kurang ajar. Ayah dia tak pernah ngajar dia, emak dia tak pernah ngajar dia, guru dia tak pernah. Kita lah yang dikirim Allah untuk ngajar dia. Saya yakin seumur hidup dia dapat pelajaran. Saat disapunya mobil susunya, tak mau sedih juga. Jalan Sukakarya, jalan mobil. Dia tengok di kaca belakang, diikuti. Sering baca, ikut. Udah 3 kali belok, diikutnya terus. Turun saya. Kenapa kau ikuti aku? Apa mau kau? Saya disuruh Pak Kapolres, Pak Intel bilang sama dia, aku bukan pencuri, aku bukan maling, aku Ustaz, aku tak ada yang ganggu siapa-siapa, yang aku ikut. Aku jangan mau dilecehkan orang. Nah, orang pemarah itu marah juga kita sama dia. Nah, dia bertanya, macam mana kita punya ketenangan? Ya, kita ketenangan diri kita dulu. Kalau kita ketakutan duluan, ciut kita. Dia macam bawa parang, bawanya parang, dicobanya dulu, ditakiknya sini dulu. Terasa dia berdenting, pang kata ditariknya. Tapi terasa dia batang pisang, cincangnya terus. Nah, adik kita perempuan, kakak kita perempuan, keponakan kita perempuan, dapat laki yang model temperamen gitu. Oh, macam-macam. Mesti diajar aja. Dari santri-santri perempuan itu saya ajar.
Kalau laki juga macam-macam, panting aja. Banyak kayak kurang ajar. Ayahnya tak pernah mengajar dia dulu, emaknya juga takut sama dia. Akhirnya dia jadi orang kurang ajar. Orang temperamen itu dia mesti diajar. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah, bukan hadis Nabi. Ucapan Imam Syafi'i. Orang yang kau marah, marah pula kita sama dia. Baru tahu dia marah. Baru dia tahu marah orang. Kadang tahu dia marah dia jadi dia tahu. Tak tahu dia marah kita. Apa amalan-amalan di hari Asyura, Tasu'ah, Tis'ah, 9. Nabi sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, tengok Nabi orang itu tak makan, tak minum. Kata Nabi, mahal, apa ini? Lalu kata mereka mengatakan, inilah hari yang paling baik. Pada hari ini al-raqa fihi Fir'aun, najallahu fihi Musa wa al-raqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan ditenggelamkan Allah hari ini Fir'aun. Lalu kami berpuasa kepada Allah karena kami bersyukur atas selamatnya Musa alaihissalam. Ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu, kata Nabi. Maka Nabi pun berpuasa. Wa amara bi siyamihi, dan Nabi menyuruh sahabat melaksanakan puasa. Wa shamahu, Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat melaksanakan puasa. Tapi khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi tanggal 10 saja, untuk membedakannya puasa sebelumnya dan setelahnya. Makanya yang paling afdal adalah 9, 10, 11. Tapi kalau tak sanggup 2 hari saja, 9, 10. Tak juga sanggup sehari pun jadi tak 10 saja. Tapi itu tadi afdal. 9, 10. Apalah amalannya? Puasa. Tak sanggup puasa, memperbanyak sholat sunnah. Sholat duha, sholat isyraq, sholat awwabin, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Memang sholat ba'diyah biasa. Itu motivasi awal yang selama ini malas-malas. Ini garis startnya, starting pointnya dari situ. Tahajud, witir, sholat hajat, sholat potong, sholat sunat tasbih. Memperbanyak baca Quran. Biasa baca Quran sikit, baca surat sejuz, 2 juz. Memperbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholawat zikir, istighfar zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kami baca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Aqas, zikir juga itu. Imam Al-Haddad mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis, kumpulkan, disebut dengan Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan baca Ratib Al-Haddad, bid'ah, jangan baca Ratib Al-Aqas, bid'ah. Pas dia balik dari umrah, tiba-tiba bawa buku kecil Al-Ahzab Al-Yaumiyah, bacaan doa harian, disusun oleh Al-Qahtani. Aku membaca Ratib Al-Haddad, kau bilang bid'ah. Ya, itu kau baca Qahtani, kenapa tak bid'ah? Ini tak bid'ah karena ini dari Saudi Arabia. Apa bedanya? Kalau Qahtani mengambil ayat, hadis dikumpulkan, sama. Ada yang disusun oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Hizib Bahar. Bahasa, sholat sunat, baca Quran, zikir, shadaqah. Makanya ada istilah bubur Asyura. Dulu di kampung Maji, saya di emak sepupu kalau Asyura masak bubur pakai santan, ada kacang-kacang macam-macam. Kemarin saya di Kelantan, Terengganu, ada kue. Ustaz makan Ustaz, kue suwo. Apa suwo? Apa suwo ini Pak? Dari Asyura. Orang Melayu payah juga Asyura, suwo. Kalau kami di kampung bubur suwo. Tempat kami bubur, saya bilang, di sini cuma Ustaz makan kue suwo. Warnanya hitam, potong-potong makan. Cuma rasanya Ustaz? Macam-macam. Daging kok manis. Daging sapi di blender halus dengan bumbu. Daging tapi manis. So,
lain Padang, lain Belalang, lain Luwu, lain ikannya, lain tempat, lain kuliner. Bagaimana menentukan menyikapi perbedaan awal Muharram Indonesia dan Saudi? Apakah kita berpuasa Asyura 10 Maret ikut Saudi atau Indonesia, atau sebaliknya 2 hari tersebut? Abdullah bin Abbas berada di Madinah. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Marwan dikirimlah surat ke Syam Damaskus, dari Madinah ke Damaskus, lebih kurang 1000 kilo ke Syam. Lalu kemudian utusan yang membawa surat tadi pulang dari Syam, pulang ke Madinah. Ditanya sama Abdullah bin Abbas, kalian di Syam puasa hari apa? Hari Jumat. Kami berpuasa di Madinah hari Sabtu. Di Madinah puasa hari Sabtu, di Syam puasa hari Jumat. Pertanyaannya, apakah pernah terjadi perbedaan makna penampakan anak bulan di kalangan salaf? Pernah tidak? Antara Madinah dengan Damaskus saja bisa berbeda, apalagi rimbo panjang dengan Saudi Arabia. Lagi kalau ada orang rimbo panjang ngikut kalender Saudi Arabia, di luar nurul itu. Kau puasanya kapan? Aku puasa hari, tapi rimbo panjang hari ini udah tanggal 11. Saya ikut Makkah. Sedangkan zaman Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi salaf, pernah terjadi perbedaan antara Madinah dengan Syam. Iya, tapi kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Antar lempol. Lupa ya, tak nyambung itu udah. Paham tak paham? Ikutlah di mana negeri kita tinggal. Di mana kita tinggal ya ikut. Karena perbedaan penampakan anak bulan di setiap negeri tidak sama itu. Seandainya cukup satu aja, pastilah waktu itu Khalifah mengumumkan ikutlah Syam saja, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tapi buktinya Syam tidak bisa memaksakan Madinah, padahal sahabat-sahabat Nabi ada zaman itu. La darara wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri, tak boleh memudaratkan orang. Apakah hadis ini bermakna pada diri sendiri atau pada semua aspek kehidupan? Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tembakau. Memudaratkan orang lain, asapnya. Lebih bahaya yang merokok atau yang merokok pasif? Merokok pasif lebih bahaya. La darara wala dirar. Semua yang memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain. Apakah ini hanya personal atau keputusan negara? Keputusan negara, keputusan perusahaan, korporat. Perusahaan mengurus izin, lalu kemudian dapat izin memotong hutan Riau 100.000 hektar. Di bawah tanah Riau ini ada batang-batang kayu tualang yang sudah kena air selama ribuan tahun, akhirnya jadi tepung. Itu maka tanahnya kalau digali hitam. Kalau musim panas, panasnya minta ampun. Kalau musim hujan, beceknya minta ampun. Itu yang hitam-hitam itu namanya gambut. Gambut terluas di dunia ini di Riau, 700.000 hektar di Kabupaten Bengkalis Siak. Itu hutan gambut itu kalau kena cahaya matahari itu panasnya naik ke atas. Macam mana supaya panasnya itu seimbang? Disuburkan Allah lah Riau ini dengan hutan. Tumbuhlah kayu-kayu dengan daun-daun yang fotosintesisnya bisa 12 jam karena cahayanya beda sama Arab.
Di Arab kalau musim dingin kayu mati, daun-daun itu tak ada, kering semua musim dingin. Di Amerika, Eropa mati. Di tempat kita bisa berdaun selama 12 bulan hidup terus. Nah, akhirnya dipotong hutan, digantikan dengan sawit. Sawit mengisap air tanah. Makanya sungai-sungai kecil dulu di kampung kita sekarang jadi parit kecil di pasir. Makanya makin panas ya, hutannya dipotong, sawit mengisap air. Itu keputusan personal pemerintah, korporat, pribadi, orang beramai-ramai. Nah, sekarang diadakan lagi penanaman pohon, pegawai-pegawai nanam pohon, polisi nanam pohon, tentara nanam pohon, presiden nanam pohon, deforest mau buat lagi hutan. Dalam rangka apa itu? Hutan sudah habis potong. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain. Apakah merokok termasuk di dalamnya? Boleh kita bahas. Oh, dirara. Ada saudara saya punya halaqah zikir, tapi mereka selalu minta nasihat dari orang yang dirasuki, konon katanya qarin, yang dulunya dia seorang kiai. Selalu mereka berkomunikasi zikir bersama, bahkan sampai subuh zikirnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya jangankan sama jin, sama orang aja saya tak percaya. Ustaz, kami undang, ya, datang aja. Yang undangnya dokter, 1 S2 S3 dokter, dan ceramah. Habis ceramah agak-agak sebulan 2 bulan, datang sepupu saya, kau udah pakai bandrol kau ceramah sekarang ya, buat malu keluarga. Pakai bandrol. Aku tidak pernah minta tiket eksekutif, tak pernah minta hotel bintang 5, dan aku kalau pergi ceramah nggak tahu mau kemana aja. Ini hari Kamis, besok mau ke Bangka Belitung, tak tahu saya apakah yang mengundang bupati gubernur, tak tahu. Sampai sana nanti baru saya tahu. Tak, saya urus jadwal ini sih. Ini buktinya kau udah mengutip-ngutip duit dari orang. Berapa korbannya? 3. 1 Tirtanadi, PDAM Tirtanadi, panggil orang Tirtanadi. 1 lagi ibu-ibu wanita karir Majelis Taklim, panggil. 1 lagi Masjid Titik Kuning. Saya tanya, berapa klien Masjid Titik Kuning diambilnya? 30 juta. Ibu-ibu dari wanita karir 30. Bapak dari Tirtanadi 60. Saya tak ada begitu Pak. Udah itu Pak Ustaz, kami ikhlas lillahi ta'ala. Rupanya saya udah dijual sama dokter. Jualnya saya. Ini duit Bapak Titik Kuning, ini duit Bapak ibu-ibu wanita karir, ini duit Tirtanadi. Balikkan balik ke kantor, balikkan ke masjid, balik bilang ini pungli, kita tidak ada model itu. Kemudian ada besi tiang lampu di hotel, pegang besi. Ini dokter itu di sini. Aku masih dikasih Allah sadar lagi, masih disadarkan Allah. Kalau tidak, udah pecah kepala kau dulu, lari dia. Dokter itu, saya manusia aja, saya tak percaya. Bisa nggak percaya sama jin? Percaya sama jin. Saya waktu pengajian dulu saya bawa emak saya. Setiap
pengajian saya bawa. Pertama pengajian tuh waktu ramai. Setelah balik ke rumah, satu saya ditanya, ada yang kutanya sama kau, apa mak? Kau ada berkawan sama jin? Tidak. Dia takut saya berkawan sama jin lalu mengamalkan zikir sehingga ramai jamaah. Kusumpahkan kau, aku tak mau kau berkawan sama jin. Kenapa begitu mak? Karena aku dulu dikasih tahu ayahku, ayahku bilang kau jangan sama jin. Ayahku dikasih tahu sama Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ngasih tahu atuk saya ngasih tahu mak saya ngasih tahu saya mengasih tahu anak-anak saya dan jamaah, jangan berkawan sama jin. Jangan berkawan sama jin. Datang jamaah ke rumah, menunjukkan foto, Ustaz ini foto emas batangan sebesar ini di atas TV. 2 hari emas tuh di atas TV, tak saya senggol, tak saya ambil, hilang. Habis itu ini satu lagi fotonya Pak Ustaz, kunci emas gitu. Tak saya ambil, tak saya pegang, hilang. Saya tanya, jawab jujur ya, iya. Ada ayah kau atuk saya dukun, jin dia itu dan kalau kau ini kau berkawan sama dia. Kenapa tak kau ambil? Saya takut musyrik Pak Ustaz. Akhirnya nanti saya minta sama dia. Datang nanti dia mengasih tahu kalian zikir, nanti kau jadi kebal, kau nanti kalian jadi ketergantungan sama dia. Akhirnya meminta sama dia, rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mursyid di Malaysia namanya Syekh Jahid, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Nanti cari aja Syekh Jahid, Syekh Dr. Jahid. Dia bercerita bahwa ada orang merantau ke Kuala Lumpur, lalu kemudian susah tiba-tiba mimpi bukalah warung roti canai dengan teh tarik, roti canai teh tarik, zikirnya ini zikir sampai warung roti canai tadi. Akhirnya maju ramai sampai duit berjuta-juta ringgit, kaya. Habis itu kata jin tadi, pergi kau ke sana sampai ke masjid, tengok di tiangnya ada nasab kau keturunan wali-wali. Pergi dia ke masjid itu, di masjid ditengoknya nasab ada nama atuk-atuknya di situ. Wah, aku keturunan wali. Dah pulang dia, kau amalkan ini, nanti siapa yang sakit sehat, diamalkan. Datang orang bacakan ayat, sehat, sapu sikit, sehat. Lama-lama dia tak sembahyang lagi. Tak sembahyang. Ditanya sama Syekh Jahid, kau kenapa tak sembahyang? Karena sembahyang pahalanya satu, kalau mengobati orang pahalanya Tengok cara kerjanya. Nanti kalau kau amalkan ini, rezeki kau lancar, jalan. Nanti kalau kau amalkan ini, orang suka, jalan. Nanti kalau kau amalkan ini, nanti kau bisa mengobat orang, jalan. Nanti kalau kau amalkan ini, dia tidak langsung dia siagatnya kita nyembah dia, tidak. La tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Iya, tapi ini jinnya baik Pak Ustaz. Malam-malam dibangunkannya tahajud. Nanti dibuatnya kau berubah, tidak lagi iya karena saya sekarang kalau saya sedang susah, saya iya karena butuh. Tapi kalau berkawan dengan ini, nanti lama-lama iya karena budunya tidak lagi ke Allah, tapi udah ke cinta. Saya sampaikan,
kepada keluarga, kepada jemaah semua, baik yang langsung maupun yang online maupun yang rekam, jangan berkawan semujit, jadi sesatkan. Berkawan dengan jin itu tiga kemungkinan. Satu, kita yang berkuasa, jin itu bisa kita suruh-suruh. Ya ayyuhal mala'u, wahai bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawa singgasana Balqis ke sini sebelum Balqis sampai? Qala ifritun minal jin. Jin Ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak kursi Balqis sudah bisa dibawa sini. Kalau antum, iman antum setinggi Nabi Sulaiman, oke. Bisa tuh suruh-suruh jin Ifrit itu. Pertama, iman antum macam Nabi Sulaiman, bisa antum suruh-suruh jin Ifrit. Bisa antum sifat-sifatkan jin Ifrit itu. Silakanlah berkawan sama jin. Yang kedua, antum jadi budak jin, jadi budak setan. Dapat koper pil, hilang, jadi budak setan. Hilangkan ini, hilangkan orang ini. Yang tiga ini yang gak jelas. Entah siapa yang bos, siapa yang aku. Ada dukun, kata jin ini, kau ambil Quran, belah dua. Quran dibelah dua, potong, belah. Jadikan terompah. Jadikan terompah di toilet. Kau belah dua, jadikan terompah. Diikat jadi terompah di toilet. Keluar dari toilet itu, datang orang sakit, sehat. Datang orang lumpuh, ya. Jadi dukun besar, dipakainya sorban besar, disangka orang dia musyrik. Sampai akhirnya jin itu minta, kau tulis ayat Al-Fatihah, maaf, cakap, pakai darah haid. Tulis ya, pakai darah haid, ambil darah perempuan. Makin hebat. Terakhir permintaan jin, aku minta nyawa anak. Oh, di situ mulai dia gocok. Anak, jadi lawannya, anaknya mati, dia hampir mati. Tobat. Setelah tobat dia pun menceritakan tentang kejahatan-kejahatan. Yang bukan sama jin, kalau sama orang lain tidak tahu itu. Ada di antara ustadz mengatakan bahwa kita dibaca 4 surah yang ada dalam Al-Baqarah, 70.000 malaikat mendoakan tidak akan disiksa di dalam kubur, yaitu surat Yasin, Al-Furqan, Al-Waqi'ah, Al-Ikhlas. Apakah benar manfaatnya demikian? Dan bagaimana pula jika dibaca untuk orang yang sudah meninggal? Tentang fadilah-fadilah, kalau ini dibaca pahalanya begini, kalau ini dibaca pahalanya begini, kalau ini dibaca pahalanya begini, mesti dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang membaca pangkal Al-Baqarah sama ujung Al-Baqarah. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dan ujung Baqarah, lakafatahu, maka cukuplah itu bagi dia. Siapa yang membaca Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu nas 11 ayat, maka dibukakan 11 simpul-simpul tali sihir. Siapa yang baca ayat kursi subuh, dibaca sampai zuhur, dibaca zuhur, dibaca sampai asar, dibaca asar, dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib, dijaga sampai isya, dibaca isya, sebelum tidur malam dijaga sampai subuh. Itu semuanya hadis Rasul. Tentang membaca surat Yasin, maqara ayasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah SWT. Tentang baca qul huwallah, Qatadah bin Nu'man, hadisnya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Qatadah bin Nu'man dari mulai maghrib, isya sampai subuh baca Al-Fatihah, qul huwallah. Kata Nabi, inna ada ta'dilu thulutsa Quran, itu sama dengan sepertiga Al-Quran.
Kaedahnya keutamaan surat, keutamaan zikir mesti ada dalil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu model yang pertama. Yang kedua namanya mujarrab. Apa namanya? Mujarrab. Mujarrab itu diambil dari kata jarraba yujarribu. Mujarrab. Mujarrab artinya pernah dicoba. Makanya udah jadi bahasanya. Kau baca ini ya, ini mujarrab ya. Mujarrab. Mujarrab artinya pernah dicoba. Ulama dapat ilham. Entah dia sudah berzikir dapat ilham, lalu dicobanya. Kemudian manjur dicobanya. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dia minta izin kepada Allah SWT dan terwujud. Wa idzal ardu muddat, ketika langit, ketika ardu bumi muddat, wa alqat ma fiha wa takhallat, mengeluarkan segala isinya. Ayat itu bercerita tentang langit dan bumi, dibacakan kepada perempuan yang hamil supaya mudah dia melahirkan anaknya, supaya tak perlu dia operasi sesar. Ternyata setelah diamalkan terwujud mujarrab. Itu namanya termasuk dalam jenis mujarrab. Jadi nanti kalau ada orang ngasih itu amalan, antum tanya, ini dalilnya yang dari hadis atau dari mujarrab? Apakah benar manfaatnya demikian Pak Ustaz? Tengok hadis-hadisnya, sahih atau tak sahih. Bagaimana jika dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia? Imam Syafi'i berkata dalam kitab ini, dalam kitab itu solid, kata Imam Nawawi, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, kana hasanan, meninggal keluarga bacakan sekhatam Quran, dihadiahkan pahalanya, kana hasanan, bagus. Kalau tak sanggup sekhatam, ya pilih. Itu maka orang pilih Yasin. Yasin pun juga terlalu panjang. Qul wallah 3 kali, Al-Falaq sekali, Qul wallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Allah. Ujung Al-Baqarah tutup dengan tahlil. Zikri fa'lam annahu la ilaha. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang sudah dibaca Al-Fatihah, Falaq, An-Nas, Mangkal, Al-Baqarah, ayat kursi ujung Al-Baqarah, dan tahlil kami kepada almarhum almarhumah. Itu tentang bacaan-bacaan. Secara umum membaca Yasin, membaca Al-Furqan, membaca Al-Waqi'ah, membaca Al-Ikhlas, secara umum dalilnya baik. Membaca Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah, kata Imam Ibnu Katsir. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir di Muqaddimah surat Yasin. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara-perkara yang sulit, lalu kemudian dimintakan mujarrab. Dalil umum, iqra'ul Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tentang baca Al-Waqi'ah, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah dijauhkan dari fadil paras, harus diamalkan untuk fadail amal selama cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan dalil wal haram, tidak ada periwayatnya kasar dan dusta, masih bernaung di bawah dalil yang umum, dan untuk fadail amal. Membaca surat Al-Ikhlas dari Qatadah bin Nu'man, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Quran. Jadi dibaca Fatihah sekali, sepertiga, 3 kali sama dengan sekhatam. Jadi kalau ada orang menghatamkan Qul Huwallah sampai 100.000 kali, ada. Saya ketemu dengan mursyid Naksabendi yang Rohul. Aduh, akan aku tanya ke Ustaz, amalan aku apa tuh? Pipa. Aku membacakan khatam Qul Huwallah. Khatamnya berapa kali? 100.000 kali. 1 kali khatam.
Sunnah masih itu. Apa yang saya menungkan? Saya udah lama tahu sunnah masih itu. Apa yang saya menungkan? Saya udah lama tahu, kita udah lama sunnah masih itu. Apa yang saya menungkan? Saya udah lama tahu, kita udah lama ngaji hadisnya, dia sudah mengamalkannya. Mana dalil baca Sultan bin Nu'man baca Al-Fatihah tak putus dari Isya sampai ke subuh itu berapa ratus ribu kali itu. Cuman karena payah ulama mau bilang ajarkan zikir 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Angka itu untuk tadrib, untuk latihan. Makanya Abu Hurairah sebelum tidur malam Al-Mu'aqdah, disimpulnya 1000 simpul, diambilnya tadi. Ala hasilnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Barik lana fi umurina, berikan umur kami berkah. Mat'ina bi tuli umurina, jadikan umur kami ini sebagai nikmat. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikan umur kami ini sebagai tambahan amal saleh. Waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikan kematian kami istirahat dari dosa-dosa. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina di dunia, Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Taqabbal minni taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.